Perkenalkan, nama saya Angelin Alfa Tiara yang akan menjelaskan terkait perkembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Seiring berjalannya waktu, pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi bagi para investor, namun juga menjadi mata pencaharian, terutama dari instrumen saham. Pasar saham sendiri menjanjikan keuntungan yang cukup tinggi dibandingkan dengan instrumen lain, bahkan dapat mencapai ratusan persen dalam beberapa bulan. Pasar saham histori dilihat dari segi historisnya, di Indonesia pasar modal telah hadir jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia, yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Walaupun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, akan tetapi pada kenyataannya perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa periode kegiatan pasar modal juga mengalami kevakuman yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya pengaruh dari Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Perkembangan pasar modal tahun 1912, bursa efek pertama di Indonesia dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Tahun 1995 dikeluarkannya undang-undang oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal, dan diberlakukannya mulai Januari 1996. Tahun 2000 mulai diaplikasikannya sistem perdagangan tanpa warkat di pasar modal Indonesia. Tahun 2007 penggabungan antara Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Tahun 2012 dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, dan tahun 2023 jumlah investor pasar modal di Indonesia telah mencapai 11,58 juta investor. Roadmap di tahun 2023 sampai 2027, pengembangan pasar modal difokuskan pada 5 pilar pengembangan pasar modal: akselerasi pendalaman pasar melalui keberadaan variasi produk dan layanan jasa sektor keuangan yang efisien, akselerasi program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan, penguatan peran pelaku industri dalam pengembangan sektor keuangan yang sejalan dengan best practice dan market conduct, peningkatan serangkaian upaya dalam rangka perlindungan investor, penguatan layanan keuangan digital untuk menguatkan kredibilitas sektor keuangan, dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya ucapkan